satu malam menghabiskan waktu sama Ajeng kedua kalinya, dan pada akhirnya gara-gara Alicia tahu. Iya, kecelakaan itu awalnya itu sangat tragis dan naas sih menurut gue pribadi untuk karakter Prasetyo, karena dimana di hari itu Prasetyo itu ulang tahun, terus Prasetyo juga lagi sayang-sayangnya sama Nathan, mau ngebantuin untuk ngebayar utangnya, ngelunasin utangnya Nathan ke mafia, terus juga dan mau ketemu sama Ajeng dan mau satu malam menghabiskan waktu sama Ajeng kedua kalinya, dan pada akhirnya gara-gara Alicia tahu sebelumnya karena udah kepergok Ajeng sama Prasetyo, akhirnya tiba-tiba udah mau setelah teleponan sama Ajeng mau menuju ke tempat spesialnya mereka berdua, tiba-tiba Alicia langsung nabrak Prasetyo dan akhirnya didiagnosa si Prasetyo itu kepalanya ada benturan yang cukup keras dan akhirnya Prasetyo koma dan belum sadarkan diri sampai sekarang juga. Sebagai Pras kan apa namanya sebagai kan ayah dari Nathan. Hmm. Jadi kan di plotnya kan dekat sama si Alisa nih, lagi dekat-dekat. Ya. Seperti apa sih sebagai ayah sendiri? Ini mengganggu banget sih. Salah satu sisi mengganggu hubungannya Pras dan juga Ajeng, yang kita tahu Ajeng sama Pras itu sangat-sangat bucin dan Ajeng sangat sayang banget sama Pras. Pras juga sayang banget sama Ajeng dan Pras juga mau melakukan apapun untuk Ajeng, sampai nyawanya pun mau dikorbankan untuk Ajeng. Nah, tapi karena adanya Nathan, dia suka sama Alicia, dan yang mengganggunya itu cuma satu, karena Nathan punya video rekaman hubungan Prasetyo dengan Ajeng. Itu aja sih yang mengganggu hubungan Ajeng dan Prasetyo dari Nathan itu. Sebel sih sama Nathan, tapi Nathan tuh anak Pras sendiri, jadi itu kayak galau, terus kayak andilau antara dilema dan galau tuh, aduh. Tapi ya itu membuat ceritanya, plot Nathan dan juga Pras tuh makin seru gitu loh. Tapi kan Nathan sendiri sempat dilindungi kan pas Pras di rumah sakit dan Bu Ajeng ngejenguk sampai Ya, 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 ya. Itu di situ penonton juga bisa tahu ya bagaimana sebenarnya itu sebuah pesan sih, sebuah pesan yang disampaikan oleh seni peran, yang dimana sebajingan-bajingannya seorang anak dan ayahnya atau ayah ke anaknya, bagaimanapun mereka berdua ada hubungan darah yang sangat kental, yang dimana eh, hubungan antara ayah dan anak itu nggak bisa diputus bagaimanapun secara emosional. Dengan sendirinya keluar kalau mereka itu ayah dan juga anak bener-bener sayang dan tulus, walaupun dia sedang berantem dan walaupun apapun lah konfliknya, tetap kembali lagi mereka itu adalah darah dagingnya sendiri. dan impact terbaru kan si Pak Baskara kan sudah tahu nih kalau Bu Rati ini masih selamat, dan juga udah berpikir kalau kematian suaminya kan ada hubungannya dengan Cakra Dinata. Bagaimana itu? Mengikuti nggak sih sebagai apa nih kemarahan-kemarahan? Oh, iya, 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 ya. Karena memang yang kita tahu dari episode-episode sebelumnya, mungkin bukan mungkin, dari episode awal memang niatnya Ajeng itu untuk menghabisi satu keluarganya Bu Ratih sendiri, ya kan? Yang kita tahu memang Ajeng power- eh, powerful, dia ingin menguasai harta dan Cakra Dinata, dan disitulah ada gangguan karena kita tahu sendiri Ratih dan juga anaknya itu pewaris tunggal Cakra Dinata dan juga Yoga, dan pada akhirnya Ajeng menyuruh Heru untuk ngehabisin satu keluarganya Rati dan juga Yoga dalam kecelakaan itu, kalau misalnya kalian nonton dari episode 1. Dan pada akhirnya yang mati itu dalam cerita itu adalah Yoga, tapi Ratih dan juga Yasmin itu selamat. Nah,
Di episode selanjutnya tahu kalau Ratih itu masih hidup. Nah, disitulah peran Prasetyo untuk membunuh si Ratih. Nah, sampai sekarang juga belum tahu, tapi adanya Dania menjadi tangan kanannya Baskara. Dari situlah menyelidiki ada apakah penyebab dari kematian keluarganya Yoga dan juga Ratih. Dan juga banyak komentar kalau Bu Ajeng ini seorang pembunuh berdarah dingin. Ya, dia memang otak dari pelaku-pelaku semuanya, kayak bener-bener kayak mafia ya. Dia itu bener-bener mafia banget sih. Dan Pras itu tangan kanannya Bu Ajeng sendiri, plus pacarnya itu kayak wow, dan ya I like it. Ya sempat mau dibunuh gimana? Ya. Itulah Ajeng ya. Setelah aku dari episode 1 sampai udah sekarang udah 80-an lebih ya kan. Yang kita tahu memang Ajeng itu egois orangnya. Dia egois. Dia kan yang pernah yang tadi aku bilang, dia menghalalkan segala cara dan dia akan menyingkirkan orang-orang yang mengancam dirinya dia sendiri, termasuk Prasetyo. Tapi kembali lagi kekuatan cinta Prasetyo dan juga Ajeng, udah pingin banget ngebunuh Pras. Akhirnya adanya kekuatan cinta itu, dia nggak sanggup untuk ngebunuh Prasetyo. Coba ya. Gimana? Melihat berita yang tadi ini, ada berita dari Ronald Tanur kan, sempat viral dulu kan kalau dia itu pembunuh tapi dibebaskan karena dia tuh katanya sempat menyuap hakim. Dan sekarang hakimnya sudah terbukti bersalah dan juga udah dipenjara tiga-tiganya, dan dia tuh sekarang dianulir bebasnya itu sama MA. Dan sekarang dia dihukum tapi cuma 5 tahun. Ya, tentang hukum di Indonesia itu udah jadi rahasia umum ya. Yang kita tahu hukum bisa dibeli, hukum itu di Indonesia sangat ringan, sangat bebas. Yang kita tahu ya kadang-kadang ada seorang koruptor cuman dia dihukumnya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan Danur ini juga seharusnya ini pelajaran ya buat kita semua. Yang kita tahu yang dimana orang-orang melanggar hukum itu harus menjalani hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, emang kalau emang dia seumur hidup, kalau emang dia hukuman mati, kalau emang dia 10 tahun, 30 tahun, kenapa enggak ya. Tapi kembali lagi, yang tadi hukum kita sangat lemah sih menurut saya. Tapi setelah dianulir dari bebasnya, dan tapi sekarang cuma divonis 5 tahun penjara. Iya, makanya itu tadi yang saya bilang, hukum di Indonesia itu lemah banget gitu loh. Kenapa sih dia udah bebas terus akhirnya dianulir lagi terus dihukum lagi 5 tahun? Kenapa nggak 10 tahun? Kenapa nggak 12-15 tahun? Biar jerah gitu loh. Ini sih yang harus diperbaiki sih buat kedepannya ya. Semoga ya di Indonesia hukuman atau kalau misalkan persidangan dan segala macam, semoga hakim yang memutuskan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan lah. Itu aja sih. Dengan 3 hakim yang sempat disuap, itu gimana sih tanggapan? Itu kayaknya pelajaran buat hakim-hakim yang lain gitu loh. Jangan mau disuap. Kita masa iya sih lu mau disuap gara-gara cuman duit, tapi orang-orang yang mengharapkan pelaku itu benar-benar dihukum dengan setimpal, tapi karena dia dapat suap akhirnya korban jadi benar-benar terasa tertindas gitu loh. Itu ya semoga lah hakim-hakim di Indonesia ini semoga dia menjalani tugasnya dengan baik, dengan hati nurani dan lahir dan batin lah.